If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Fans Cina makin brutal, pemain Cina sampai takut pulang hingga fans menangis dan linglung. Ini gila, supporter timnas Indonesia dicap paling mengerikan di dunia. Media Vietnam klaim negaranya ikut andil bawa timnas Indonesia ke putaran keempat. Kok bisa? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2025 menyajikan lebih dari sekedar drama olahraga. Kemenangan Indonesia 1-0 lewat gol penalti dari Ole Romeni tak hanya disambut gemuruh oleh puluhan ribu pendukung Garuda, tapi juga menyisakan duka yang mendalam bagi fans Cina. Dalam dunia sepak bola, kekalahan adalah resiko yang wajar. Namun, ada kalanya kekalahan terasa begitu berat seperti yang dialami timnas Cina malam itu. Kekalahan dari Indonesia bukan hanya menggugurkan harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya, tetapi juga menghancurkan optimisme yang selama ini dibangun setelah bertahun-tahun berjuang kembali ke panggung Piala Dunia sejak terakhir kali tampil pada 2002 lalu. Negara yang berpenduduk 1,4 miliar ini benar-benar mengalami luka yang mendalam usai tim kesayangannya harus tersingkir tragis oleh tim yang sebelumnya mereka remehkan. Stadion GBK malam itu benar-benar menjadi lautan merah putih. Dengan jumlah penonton yang menembus 80.000, suasananya begitu hidup, penuh semangat dan patriotik. Lagu kebangsaan, yel-yel Garuda hingga takbir kemenangan bergema di seluruh stadion. Bagi para pemain dan supporter Cina, atmosfer seperti itu bisa menjadi tekanan tersendiri. Banyak laporan menyebut bahwa supporter lawan nyaris tidak terdengar karena tenggelam dalam dominasi suara tuan rumah. Inilah salah satu faktor yang memperkuat emosi sang supporter. Perasaan terasing, kalah suara, kalah skor, dan runtuhnya harapan, semua menjadi satu. Pers Tiongkok menyebut kekalahan ini sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah modern timnas mereka. Pelatih Branko Ivankovic bahkan meminta maaf secara terbuka dan menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil yang mengecewakan tersebut. Sejumlah netizen Cina luapkan kekecewaannya. Mereka ada yang mendesak untuk pecat pelatih timnas Cina Branko Ivankovic hingga menyuruh pemain untuk tanam kentang di kampung. Mengapa orang-orang ini masih bekerja untuk timnas Cina? Mereka seharusnya sudah dipecat sejak lama jika kinerjanya hanya sampai di sini, ujarnya yang meminta Branko Ivankovic dipecat. Keluar dari sini pembohong tua. Demikian komentar netizen Cina yang menghina Branko Ivankovic. Ayo bubar lebih cepat dan pulang ke kampung untuk tanam kentang, ujar salah satu netizen Cina kepada pemain timnas Cina. Bisakah pemain timnas Cina itu jangan pulang dan bangun kereta cepat di Indonesia saja? Ujar netizen Cina lainnya. Ya, media asal Cina Sohu melaporkan banyak fans timnas Cina yang sedih hingga linglung usai pertandingan melawan timnas Indonesia. Fans-fans tim Dragon, julukan timnas Cina, bahkan ada yang menangis saking sedihnya. Tim kebanggaan mereka kalah 0-1 dari Garuda. Sangat tidak mengenakan. Semua penggemar sangat sedih. Semua yang orang menangis ketika mereka berpikir tidak dapat berpartisipasi dalam 6 Piala Dunia berturut-turut. Banyak dari kita yang sudah tidak muda lagi dan kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu, kata He Dapeng dikutip dari Sohu pada Sabtu 7 Juni. Salah satu supporter timnas Cina dari Qingdao, Xiao Du, bahkan mengaku linglung setelah pertandingan selesai. Xiao Du juga sangat sedih sehingga tak bisa menerima kenyataan. Setelah pertandingan, saya seperti orang tak sadarkan diri selama 10 menit. Saya berusia 30 tahun. Saya tidak tahu apakah saya memiliki keberanian untuk menemani tim Cina melalui semua jadwal di putaran Piala Dunia berikutnya, ujar Xiao Du. Sekumpulan sampah, tidak layak mendapatkan pelatihan dari negara dan tidak layak mendapatkan dukungan penggemar. Apa yang diajarkan oleh pelatih? Bunyi komentar lain. Mengapa kamu menangis jika kamu tidak bekerja keras seperti biasa? Mengapa menangis sekarang? Kamu tidak pantas mendapatkan gaji tinggi. Cuitnya mengomentari foto yang menampilkan seorang pemain menangis usai dikalahkan Indonesia. Kemampuanmu hanya setingkat anak SMP, lanjutnya.
Sekelompok penjahat yang membuang-buang uang negara, membuang-buang perasaan rakyat dan merusak kehormatan negara. Begitu jemaah satu lagi pengguna akun. Bahkan media Cina South China Morning Post mengabarkan para pemain Cina takut kembali ke negaranya. Beberapa pemain Cina mengabarkan mereka takut pulang ke Cina usai dikalahkan Indonesia, tulis media South China Morning Post. Ya, Sobat Kamus Bola, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan sekedar permainan menang kalah. Ia adalah kisah kolektif tentang harapan, perjuangan, dan nilai-nilai manusia. Dari tribun GBK malam itu, dunia menyaksikan dua sisi sepak bola sekaligus, euforia yang meledak dan kesedihan yang meresap. Kemenangan Indonesia tentu layak dirayakan, namun tangisan supporter Cina juga layak dihormati. Karena dalam momen itu, kita semua disatukan oleh hal yang sama, cinta yang dalam pada sepak bola dan harapan yang tak selalu berakhir bahagia. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Cina dengan skor 1-0 tak hanya mengguncang Asia, tapi juga membuka mata dunia terhadap kekuatan baru di kancah sepak bola Indonesia. Namun, sorotan bukan hanya pada performa tim asuhan Patrick Kluivert, melainkan pada kekuatan supporter fanatik Indonesia yang kini dijuluki sebagai yang paling mengerikan di dunia. Pada pertandingan yang digelar Kamis 5 Juni 2025 di SUGBK, Timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 setelah Ole Romeni mencetak gol dari titik penalti. Setelah pertandingan bersejarah tersebut, lini masa media sosial penuh dengan euforia, ancaman terselubung hingga seruan nasionalisme yang membara. Warganet Indonesia kembali membuktikan bahwa julukan netizen paling menakutkan di dunia bukan sekedar isapan jempol belaka. Tak sedikit komentar dari netizen luar negeri yang menyebut bahwa siapapun yang berani mengganggu pemain Timnas Indonesia siap-siap berhadapan dengan 250 juta pendukung fanatiknya. Jangan pernah mengusik satu pemain Timnas Indonesia, satu sentuhan buruk saja seluruh negeri bisa bangkit melawan. Ini bukan hiperbola, ini fakta. Tulis Tengku Rizky, seorang pengamat sepak bola Asia di akun X. GBK, Stadion Angker yang ditakuti Asia. Ya, Stadion Gelora Bung Karno atau GBK kini menjadi simbol keangkeran bagi setiap tim tamu. ESPN Asia dan beberapa media Tiongkok menggambarkan GBK sebagai kuburan bagi tim tamu. Tempat di mana atmosfer nyaris mistis tercipta berkat teriakan puluhan ribu supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi, berteriak dan mengguncang langit Jakarta. Lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri, Maju Tak Gentar adalah yang paling sering dinyanyikan supporter tim Garuda. Pemain Timnas Indonesia Tom Hai mengakui bahwa kekuatan GBK tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Magisnya nyata, lawan selalu gemetar ketika melangkah ke rumput hijau GBK, ujar Tom Hai yang turut mengantar Indonesia meraih kemenangan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah pluralitas agama, suku, dan budaya, sepak bola justru menjadi titik temu rakyat Indonesia. Media internasional mulai menyadari bahwa di balik fanatisme supporter ada sebuah cermin persatuan yang luar biasa. Sepak bola adalah agama kedua di Indonesia, tulis seorang jurnalis olahraga dari Jepang. Dan tak mengherankan jika ada pemain yang diganggu, rakyat Indonesia menyatukan suara dengan satu kalimat, sentuh dia, kami akan bertindak. Indonesia, poros baru sepak bola Asia. Dengan talenta muda yang menjanjikan, strategi matang dari pelatih dan fanatisme supporter yang luar biasa, pengamat mulai melihat Indonesia sebagai poros kekuatan baru sepak bola Asia. Hal ini tak lepas dari kemajuan pesat yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik pujian dan ketakjuban, ada satu pesan tersirat dari dunia. Berhati-hatilah saat melawan Indonesia. Bukan hanya timnya, tapi juga rakyatnya. Karena mereka rela mati demi membela Timnas Garuda. Berita selanjutnya, seperti diketahui, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut pada putaran kedua. Ya, Timnas Indonesia 1-0 Vietnam pada 21 Maret 2024 lalu, Vietnam 0-3 dan Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. Dengan dua kemenangan tersebut, Timnas Indonesia mengunci posisi kedua putaran kedua Grup F dengan raihan 10 poin dan berhak lolos ke putaran ketiga. Kedua adalah Vietnam membantu Timnas Indonesia menemukan trio Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Jay Ises. Duet Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Ises memang pertama kali dipasang oleh Shin Taeyong ketika melawan Vietnam pada 21 Maret 2024.
Trio ini bisa dikatakan kunci kokohnya pertahanan timnas Indonesia. Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes telah bermain bersama dalam 8 pertandingan timnas Indonesia. Dari 8 laga tersebut, timnas Indonesia mengukir 7 clean sheet. Timnas Indonesia hanya kebobolan ketika menjamu Jepang pada November tahun lalu. Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner merupakan 3 pemain kunci di lini pertahanan yang memberikan kontribusi penting dalam membawa Indonesia melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia. Jika menilik statistik terkait pemain ketiga tersebut, tampaknya 2 laga melawan Vietnam secara tidak langsung telah membantu Indonesia menemukan formula kemenangan. Statistik menunjukkan ada 7 pertandingan di mana tim Indonesia tidak kebobolan 1 gol pun saat trio Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner bermain bersama. Dalam 7 pertandingan itu, tim Indonesia menang 6 kali dan hanya imbang 1 kali. Oleh karena itu, klaim bahwa tim Vietnam secara tidak langsung membantu Indonesia menemukan formula kemenangan meski bercanda bukanlah tanpa dasar. Demikian tulis Soha.